Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar menggunakan tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nanti Bu Ai akan berikan video pembelajaran ya. Kalian simak baik-baik. Mungkin itu aja. Langsung saja kita tonton videonya. Adik-adik, di sini ada gambar ciri-ciri sekolah yang bersih, ciri-ciri kelas yang bersih. Apa sih ciri-ciri sekolah yang bersih? Yang pertama, tidak ada sampah berserakan. Lalu debu-debunya selalu dibersihkan. Peralatan sekolah di kelas itu tertata rapi. Halaman sekolahnya bersih. Nah, kita bandingkan dengan sekolah yang tidak bersih. Ciri-ciri sekolah yang tidak bersih itu apa? Ada sampah berserakan dan bau. Debu-debu tidak dibersihkan. Peralatan kelasnya tidak tersusun rapi. Halaman sekolahnya kotor. Ini ciri sekolah yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas itu menjadi tanggung jawab bersama adik-adik. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, itu tadi bacaan tentang kelas yang tidak bersih itu menjadi sarang penyakit. Misalnya ya adik-adik ya, kalau kita tidak membersihkan kelas bisa saja kita kena batuk, flu, bahkan demam berdarah. Nah, adik-adik harus menjaga kebersihan kelas kalian ya. Kosakata yang berhubungan dengan sekolah yang kotor. Nah, tadi dalam bacaan tadi ada kosakata kering, basah, dan kuman. Kering itu artinya tidak mengandung air. Basah itu artinya mengandung air adik-adik. Kuman itu artinya adalah binatang yang amat kecil yang dapat menyebabkan penyakit. Itu arti dari kata kering, basah, dan kuman. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu dan dipel ya, agar tidak ada debu yang menempel. Adik-adik harus membersihkan kelas kalian setiap hari ya kalau kalian sudah masuk sekolah. Gerakan menyapu itu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah adik-adik gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Nah, ini adalah gerakan menyapu yang dapat digunakan untuk membentuk gerakan tari. Ya, kepala kita itu boleh menggeleng ke kanan ke kiri, tangan kita mengayun, lalu kaki kita melangkah seperti ini. Kalian bisa menirukan gerakan menyapu untuk dijadikan gerakan dalam tari. Gerakan dalam tari sendiri ada gerakan kepala. Nah, gerakan kepalanya seperti ini adik-adik. Ada gerakan menengok ke kiri, menengok ke kanan, menengok ke atas atau menengadah namanya ya, dan menengok ke bawah atau menunduk. Ini biasanya gerakan kepala ini ada dalam tarian. Berikutnya ada gerakan tangan. Nah, gerakan tangan itu bisa dimulai dengan mengayun ke atas, mengayun ke bawah, mengayun ke kiri, dan mengayun ke kanan. Gerakan berikutnya ada gerakan kaki. Nah, gerakan kaki itu bisa dimulai dari kaki lurus sedikit dibuka, tangannya ke samping. Lalu kaki kiri melangkah ke depan, tangannya ke bawah. Kaki lurus sedikit dibuka, tangannya ke atas. Kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke samping. Adik-adik bisa mempraktekkan gerakan dari kepala, tangan, dan kaki ini. Musik untuk pengiring tari itu bisa juga menggunakan alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu alat musik yang tidak ada melodinya. Contohnya di sini ada gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Coba amati kembali gambar alat musik tifa.
Nah, permukaan dinding Tifa itu membentuk pola bangun datar. Di sini ada yang berbentuk segitiga dan ada yang berbentuk segi empat. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Nah, di sini ada bangun datar segi 5 dan segi 6. Adik-adik tentunya masih ingat tentang ciri-ciri bangun datar. Nah, ciri-ciri bangun datar itu ada sisi, sudut, dan titik sudut. Bangun datar, yuk kita ingat-ingat kembali ya. Bangun datar segitiga, jumlah ruas garis atau sisinya itu ada 3. Titik sudutnya ya, titik sudutnya itu ujung bertemunya kedua garis, itu disebut titik sudut. Titik sudutnya juga ada 3, lalu sudutnya sendiri juga ada 3. Itu semua segitiga sama adik-adik. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang. Itu jumlah ruas garis, titik sudut, dan sudutnya ada 3. Lalu bangun datar berikutnya adalah segi 4. Segi 4 itu macamnya ada banyak. Ada belah ketupat, layang-layang, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium. Itu merupakan bangun datar segi 4. Nah, jumlah ruas garisnya pasti ada 4 ya. Namanya saja segi 4. Berarti ruas garisnya ada 4, titik sudutnya ada 4, sudutnya juga ada 4. Di sini ada contohnya yaitu belah ketupat, layang-layang, lalu persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium. Itu termasuk segi 4. Selanjutnya ada segi 5. Nah, namanya saja segi 5. Berarti ruas garis atau sisinya itu ada 5, titik sudutnya ada 5, sudutnya juga ada 5. Ada bangun datar segi 6. Nah, namanya segi 6 berarti jumlah sisinya, titik sudutnya, dan sudutnya itu pasti ada 6. Yang berikutnya adalah lingkaran. Nah, ini lingkarannya ya adik-adik ya, hanya memiliki 1 sisi. Gitu adik-adik, untuk mengingatkan kalian ya tentang bangun datar yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Adik-adik, tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut ini. Yuk kita lihat di sini ya. Ternyata ada banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya 5. Berarti nanti di sini adalah bangun segi 5. Sedangkan yang di sini banyak sisi, banyak sudut, dan titik sudutnya ada 6. Berarti di sini nanti yang termasuk dalam segi 6. Kita lihat gambar yang A. Nah, gambar yang A ini termasuk segi 5 atau segi 6. Kita hitung saja sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti termasuk dalam segi 5. Panahnya berarti ke gambar gajah yang ini, karena banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 5. Sekarang gambar B adik-adik. Nah, gambar B ini ada berapa ya jumlah sisinya? Coba adik-adik hitung. Ya, bagus, ada 6. Berarti ini termasuk dalam bangun datar segi 6. Sekarang gambar yang C adik-adik. Coba hitung jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya. Wah, bagus ya, ada 5 ya. Berarti termasuk dalam segi 5. Sekarang yang D ini juga termasuk dalam segi 5. Sekarang adik-adik, ini segi 5 atau segi 6 ya? Coba hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Ya, ada 6. Maka E ini adalah bangun segi 6. Di sini ada bacaan, aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor.
Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Adik-adik, kalian harus memperhatikan lingkungan sekolah kalian. Dari dalam kelas, pekarangan atau halaman sekolah, lebih baik supaya tetap bersih, karena dengan kebersihan itu ada kesehatan untuk kita semuanya. Nah, adik-adik juga harus membudayakan sikap malu. Sikap malu terhadap apa? Malu kalau sekolah kita kotor, malu kalau sekolah kita tidak bersih, adik-adik. Jadi, budayakan hidup bersih dimanapun kalian berada. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah pekarangan sekolah yang sangat kotor. Ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih adalah adanya sampah yang berserakan dan bau, banyak daun yang berserakan, tempat sampah yang berserakan, banyak rumput yang mengganggu dan tidak dipotong. Itu adalah ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih. Nah, pekarangan sekolah yang kotor itu harus segera dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan juga harus disapu. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang gerakan tari menyapu lantai. Nah, gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Adik-adik tentunya masih ingat ya, gerakan menyapu itu menggunakan gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Gerakan kepala bisa menoleh, lalu gerakan tangan mengayun, gerakan kakinya melangkah. Dalam menari ada yang namanya pola lantai. Apa itu pola lantai? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, pola lantai adalah suatu pola atau posisi penari pada waktu menari, adik-adik. Jadi ketika menari supaya tidak monoton, itu dilakukan pola lantai. Nah, pola lantai itu bermacam-macam. Contohnya yang pertama adalah pola lantai horizontal. Jadi penarinya itu berjajar ya, dari samping ke samping, dari samping kanan ke samping kiri. Itu pola lantai horizontal. Lalu ada pola lantai vertikal. Nah, pola lantai vertikal ini berjajar penarinya dari depan ke belakang, itu dalam satu garis. Itu pola lantai vertikal. Lalu ada pola lantai membentuk huruf V ya, membentuk huruf V. Bentuknya seperti ini adik-adik, pola lantai huruf V. Lalu ada pola lantai huruf O ya, membentuk seperti lingkaran. Itu pola lantai huruf O. Adik-adik perhatikan gambar rebana dan gendang. Nah, pada rebana permukaannya itu berbentuk lingkaran. Lalu permukaan pada gendang ya, pada kulitnya itu berbentuk segitiga. Nah, adik-adik sudah belajar tentang bangun datar. Hari ini kita akan belajar tentang pola. Nah, pola bangun datar. Pada dinding gendang terdapat pola segitiga. Dua atau lebih bangun datar itu dapat disusun, dan susunan itu membentuk pola tertentu. Nah, perhatikan susunan pola bangun datar berikut. Ini ada susunan pola lingkaran, segitiga, lingkaran. Berarti setiap kita menggambar lingkaran, berikutnya adalah segitiga. Setelah segitiga, lingkaran. Setelah lingkaran, segitiga lagi, lalu lingkaran lagi, lalu segitiga lagi. Ini yang namanya pola bangun datar. Contoh lainnya, di sini ada dua lingkaran ya, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Berarti ada dua kali lingkaran, ada dua kali segitiga. Itu pola lingkaran dan segitiga berikutnya. Nah, sekarang pola berikutnya ada satu segitiga, dua lingkaran, satu segitiga, dua lingkaran. Berarti polanya ini berurutan terus ya. Jadi setelah segitiga satu, lingkarannya dua, segitiganya satu, lingkarannya dua. Seperti itu berulang-ulang. Nah, sekarang Kak Citra punya pola bangun datar. Nah, di sini kita akan melengkapi titik-titiknya dengan gambarnya adik-adik.
Di pola yang pertama ada dua lingkaran, dua segitiga, dua lingkaran, dua segitiga. Maka titik-titik ini isinya apa? Ya, isinya adalah dua lingkaran. Kita lihat pola yang berikutnya. Persegi, belah ketupat, persegi, belah ketupat. Lalu pola berikutnya, setelah belah ketupat, ya persegi. Setelah persegi, belah ketupat. Ini yang namanya pola bangun datar. Berikutnya adik-adik, ada belah ketupat, persegi, titik-titik, titik-titik, persegi, belah ketupat, persegi. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebelum persegi itu ada dua belah ketupat. Maka titik-titik di dua ini, yang kosong ini adalah bangun belah ketupat. Itu tadi cara menentukan pola bangun datar. Untuk tugas hari ini, kalian langsung kerjakan saja latihan pembelajaran 3 pada halaman 41. Jangan lupa nanti kalian kirimkan foto pembelajarannya ya. Mungkin itu aja yang Bu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.